Kita siapkan hati kita, kita bawa ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Memuji-muji namamu, membesarkan namamu, mendengarkan arahanmu, berfellowship dengan keluarga seiman di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan puji-pujian yang akan kami naikkan, kami serahkan firman yang akan kami dengarkan, kami serahkan persembahan yang akan kami berikan. Semua yang kami lakukan, kami persembahkan bagi kemuliaan namamu, kiranya menyenangkan hatimu Tuhan. Ibadah yang kami lakukan kepada Tuhan sore hari ini, kami serahkan dari awal sampai akhirnya nanti. Engkau yang berdaulat atas ibadah kami, kita semua yang siap beribadah katakan bersama amin. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Ya, sukacita. Ada sukacita. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sapa kanan kiri kita. Katakan siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Damai bersamamu. Haleluya. Yang menjadikan surga dan dunia.
yang terbaik bagiku Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, oh ku rindu memandang-Mu, wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu
kami ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Kami percaya Kau segalanya bagi kami Tuhan. Oh Jesus, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur padamu, bersyukur padamu Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami, atas tempat ini. Berkat-Mu turun atas tempat ini bagi kami semua. Jesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan Tuhan dan bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan turun atas kita. Amin. Dan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur. Kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau ada di tempat ini, Kau hadir di tempat ini. Kami yakin Tuhan, lewat pujian kami, penyembahan kami, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami, jadikan sebagai dupa yang ada di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati hamba-Mu, Bu Opin yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami akan duduk dan mendengarkan sabda-Mu Bapa lewat Bu Opin. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Bersuka cita sore hari ini, amin. On fire. On fire. Living water, haleluya.
Kita akan belajar bagian yang terakhir di tema etis bulan ini ya. Kita buka Alkitab kita, saya rindu kita semua membaca bersama-sama dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Filipi 4 kita harus membaca soalnya ya, biar tahu itu jalan ceritanya perikop itu apa. Filipi 4 ayat 2 sampai 9, saya akan membaca ayat yang genap, saudara akan membaca ayat yang ganjil. Oke, itu sudah ada di sana ya. Saya akan mulai Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Yodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam damai sejahtera. Ini bagian yang terakhir ya. Ada 3 pelajaran yang diberikan oleh Paulus. Jadi surat ini saudara, sebentar saya buka dulu ya. Beri saya sedikit waktu untuk membuka. Jadi ayat ini adalah surat Paulus yang terakhir kepada jemaat di Filipi. Dan ini isinya adalah pesan terakhir, ya, pesan-pesan terakhir yang diberikan Paulus kepada jemaat Filipi. Kalau pesan terakhir itu biasanya sesuatu yang sangat penting ya, saudara ya. Nah, demikian juga dengan bagian ini. Jadi ini surat yang terakhir yang diberikan, pesan yang terakhir yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu tentang bagaimana untuk hidup di dalam damai sejahtera. Supaya jemaat Filipi waktu itu yang dikirimin surat oleh Paulus itu hidup dalam damai sejahtera. Nah, pesan itu juga yang saya rindu saya bagikan kepada jemaat Living Water supaya kita semua yang ada di sini bisa hidup dalam damai sejahtera. Pertanyaannya simple dan harus kita pelajari sore hari ini sampai kita temukan jawabannya, kita bawa pulang. Amin, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana agar hidup di dalam damai sejahtera? Ya, dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9 tadi, bagaimana caranya supaya kita itu bisa hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, saudara, yang pertama itu ada di ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat bunyinya begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau kita mau hidup damai sejahtera, kita harus bersukacita. Sepertinya klise ya. Ya memang harus, kalau mau damai sejahtera ya memang harus bersukacita. Tetapi spesifik pada perikop ini bersukacita yang dimaksud itu merujuknya ke ayat 2. Kenapa Paulus mengatakan, hai jemaat Filipi bersukacitalah. 2 kali dia ngomong, sekali lagi ya aku bilang bersukacitalah. Kenapa saudara? Karena saat itu ada perselisihan di antara pemimpin Filipi. Ada 2 orang wanita yang berselisih yaitu Yodia dan Sintike tadi ya, yang ayat 2 tadi ya. Mereka berselisih sehingga tidak ada lagi kesatuan hati di antara mereka. 2 wanita ini adalah 2 orang yang salah 2 yang merintis gereja Filipi, saudara. Mereka ini pemimpin loh, ya. Tapi mereka berselisih paham. Mereka tidak sehati, nggak akur, berseteru.
Karena itu Paulus bilang, hei jemaat Filipi, kalau kamu mau hidup dalam damai sejahtera, bersukacitalah. Tetapi bagaimana mungkin bersukacita kalau ada perselisihan satu dengan yang lain? Anggap ya saudara ya. Sampai Paulus ini waktu nulis surat ini saudara, itu Yodia dan Sintike itu belum kelar loh. Makanya dia ngomong sama Sun Sugos, ya, dia minta tolong Sun Sugos ya. Kalau saudara kita baca tadi ada nama Sun Sugos, dia ngomong sama Sun Sugos tolong, itu Yodia sama Sintike kok belum kelar, belum damai, masih berseteru. Tolong, kamu damaikan mereka. Supaya ada sukacita di dalam jemaat Filipi semuanya. Sampai dia mesen gitu. Mereka ini pemimpin loh. Saudara kalau baca ya tadi ya saya bahasakan dengan bahasa kita supaya gampang. Mereka itu pemimpin yang bekerja bersama-sama merintis. Ayo jangan sampai berseteru, jangan sampai berselisih paham, jangan sampai kesatuan itu rusak. Bersukacitalah senantiasa. Itu cara yang pertama yang diajarkan Paulus menjadi pesan terakhirnya kepada jemaat Filipi dan juga menjadi pesan kepada jemaat Living Water. Bersukacita di dalam hidup damai dengan semua orang. Kita nggak mungkin bersukacita kalau kita masih punya masalah dengan orang lain, saudara. Nggak bisa. Bagaimana mungkin kita bersukacita apalagi punya damai sejahtera kalau seorang sebut namanya, oh si X, langsung darahnya naik ya, jengkel gitu. Pernah saudara mengalami? Saya pernah. Ya, saya pernah loh. Kalau itu nyebut nama ya, si X gitu tuh rasanya, padahal sudah selesai gitu ya, tapi masih. Bagaimana mungkin kita bersuka cita kalau saat kita ketemu dengan orang itu, kita cari tempat persembunyian, tidak usah ketemu, males. Males aku ketemu. Terus tak cari jalan, walaupun jalannya itu muter, aku malas ketemu dia. Pernah saudara? Saya pernah. Apa karena ini ya, apa cuma saya yang pernah ya? Saya pernah saudara. Kalau orang sebut nama itu tuh mangkel saya. Pernah. Kalau ada orang saya malas ketemu, saya menghindar. Saya pernah saudara. Tidak bisa bersuka cita. Nah kata kuncinya ini senantiasa. Ya, jadi tidak ada waktu untuk kita itu tidak bersuka cita. Kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera enggak ada. Karena Paulus bilang senantiasa. Bagaimana bisa senantiasa kalau kita itu hidup berdamai kepada siapapun. Kalau saat kita dengar namanya, saat kita ketemu dengan dia, kita tidak merasakan lagi kejengkelan. Kita tidak merasakan lagi sakit hati. Itu cara yang pertama. Bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Bersukacitalah dengan berdamai kepada siapapun. Ini yang pertama saudara ya, amin. Haleluya. Lalu yang kedua adalah berbuat baik dari ayat yang ke-5a. Bagaimana caranya? Ayat 5a mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana caranya supaya kebaikan kita diketahui semua orang? Ya dengan berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Slide berikutnya. Nah ini ya. Kebaikan hati yang seperti apa atau perbuatan baik yang seperti apa. Ini dengan jelas sekali waktu saya belajar ini saudara ya. Saya tuh luar biasa loh firman Tuhan itu ya. Luar biasa. Kita akan belajar. Saya rindu saudara menangkap semua bagian yang akan kita pelajari. Ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah ini menjadi kunci buat kita. Pikirkanlah itu tidak sama dengan positive thinking saudara, bukan. Pikirkanlah nggak hanya seperti ini. Ketika salah seorang ya sharing gitu ya curhat. Tadi aku sakit hati, dia tadi ngomongnya gini. Ada orang nih curhat ke kita ya. Tadi dia tuh loh kok
Dia kok melakukan begini-begini, dia ngomong begini-begini sama aku. Lalu kita kasih nasihat. Sudah, positif aja. Mungkin maksudnya bukan begitu, tetapi begini. Pikirkanlah ini bukan seperti itu, saudara. Ya, bukan hanya berpikiran positif tentang sesuatu, no, bukan. Tetapi pikirkanlah ini, ya maksudnya adalah ini tentang saya. Bukan tentang orang lain, bukan tentang siapapun, tetapi tentang saya. Kata pikirkanlah ini bukan sekedar kita, oh mungkin maksudnya enggak gitu. Mungkin maksudnya tuh baik. Saya yang salah nangkep, kamu yang salah nangkep, bukan hanya itu. Tapi pikirkanlah di sini adalah, nih ya, saya memikirkan, saya menimbang, mempertimbangkan, lalu saya memutuskan sampai saya melakukannya, saudara. Luar biasa. Ini bukan tentang positive thinking saja. Positive thinking baik saudara ya, tapi ini lebih dari situ, ini beyond, lebih daripada positive thinking yang dunia ajarkan. Jadi pikirkanlah yang dimaksud ini adalah tentang saya. Tentang saya dan tidak berhenti sampai di kepala saya atau di hati saya, tetapi saya lakukan dengan tangan saya. Saya lakukan dengan mulut saya. Saya lakukan dengan mata saya, dengan kaki saya. Ini artinya, makanya saya kasih warna merah itu. Ini maksudnya arti dari pikirkanlah ini saudara ya. Nih saya kasih penjelasannya supaya saudara bisa mengerti betapa dalamnya makna dari ayat ini. Berikutnya. Ini saudara, ini artinya tuh ini loh saudara. Benar itu apa sih? Benar itu apa, yang dimaksud tuh apa? Benar itu, ini maksudnya ini tuh. Apakah saya ini memikirkan dan melakukan sesuatu yang jujur, yang tulus. Apa yang ada di dalam hati itu yang saya lakukan. Kata kerennya apa? Integritas. Ya, jadi kita nggak hanya mikirin, oh ini benernya kayak gini, oh itu salah yang bener kayak gitu. Bukan saudara. Jadi benar itu, kita nih sampai melakukan yang ada di dalam dan yang ada di luar itu sama. Apakah saat kita ada di gereja dan saat kita berkumpul dengan teman-teman komunitas kita yang lain, perkataan kita sama. Yang kita lakukan itu sama. Seorang mertua curhat ya, dia nangis-nangis. Aku males ke gereja. Aku males ke gereja. Lu kenapa? Aku males lihat menantuku memimpin pujian. Kenapa? Males aku. Di rumah itu mulut yang sama itu dia pakai mimpin pujian, itu dia bentak-bentak istrinya. Dia tidak bertanggung jawab bekerja menafkahi keluarganya. Di rumah itu dia hanya main game. Saya pun hanya diperlakukan seperti seorang pembantu. Saudara, apa yang orang lain lihat? Gampang, pakai topeng itu gampang saudara. Tapi yang paling tahu adalah orang-orang terdekat kita. Setuju? Mulia. Mulia itu artinya apa? Mulia itu maksudnya ini saudara, bermartabat. Ya, bukan hanya kita sekedar nyanyi, oh yuk kita nyanyi lagu mulia, sembah, yuk kita mikirkan yuk lagu-lagu yang syairnya mulia-mulia. Bukan saudara. Tapi bagaimana hidup kita ini menjadi hidup yang bermartabat. Bermartabat apakah tentang seorang yang punya jabatan tinggi? No saudara. Apakah seorang yang punya uang yang banyak saja? No. Betapa banyak kita mendengar kisah-kisah orang yang punya posisi yang tinggi, pejabat yang akhirnya hidupnya direndahkan, dilecehkan, dicemooh oleh banyak orang karena dia melakukan sesuatu yang tidak bermartabat. Martabat ini tentang apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Adil. Adil nih artinya ini saudara ya, yang dimaksud Alkitab dengan adil nih ini. Cara berpikir, perasaan dan tindakannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kalau keadilan dunia bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi keadilan yang seperti apa yang kita mau pegang? Apakah keadilan yang sudah pernah kita dengar dari Bapak Budiono? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau seseorang menyuruh kita berjalan sejauh 1 mil, berjalan dengan dia sejauh 2 mil. Keadilan seperti apa yang kita punya dan kita lakukan? Kita harus sampai di keadilan ini, saudara. Itu kalau kita mau hidup di dalam damai sejahtera. Suci. Suci itu maksudnya murni dari kedagingan, sederhana. Apakah saya harus bertapa, Bu Ompin? Apakah saya harus masuk ke dalam goa? Ya, bukan. Murni dari kedagingan. Saya suka dengan istilah itu, sederhana. Saya senang, saudara. Sederhana itu keinginannya Tuhan untuk kita hidupi. Saudara, kalau penghasilan saudara bertambah, gaya hidup saudara nggak usah ikut naik. Itu maksudnya sederhana, simple. Ya Kak Ledia. Kalau penghasilanmu naik, gaya hidupmu ya tetap di situ. Itu artinya sederhana, simple ya. Karena saya juga ibu-ibu gitu, jadi suka yang simple. Jadi nggak usah bingung kalau lihat IG. Dunia yang paling sempurna itu apa saudara? Tahu nggak? Dunia yang paling sempurna di mana? Bener. Di Instagram, itu dunia yang paling sempurna. Nggak ada cacatnya, semua cantik ya Ci ya. Semua mulus, semua kaya, ya kan? Semua seneng, pasutri semuanya harmonis. Kalau diupload di IG itu waduh pelukan ya. Padahal habis foto, ini foto dulu. Jepret habis itu, sana. Terus gitu lagi ya. Itu karena dunia Instagram itu dunia yang paling sempurna. Oke, nggak usah bingung dengan itu. Sederhana itu enggak ini loh, enggak bingung gitu ya. Aku pengen itu, aku pengen makan di situ. Itu aku pengen di restoran itu kayak ini loh, kayak Kak Ledi ini loh. Aku pengen makan di situ di restoran itu yuk. Enggak bingung saudara ya, nggak usah bingung. Sederhana. Suci murni dari kedagingan. Boleh nggak sih? Oh kalau gitu apa kita nggak boleh? Boleh saudara ya. Tuhan juga memberikan roti untuk kita nikmati. Boleh. Tapi ingat apakah hati kita itu ada di situ gitu. Mau mengejar yang kita lihat di IG yang semua sempurna itu. Ya karena bukan itu yang memuaskan. Sedap didengar. Santun dalam berbicara berlandaskan prinsip saling menghargai. Ini maksudnya saudara ya. Sedap didengar. Kalau kita gini ya, kita mikirnya gini, kalau aku dengar perkataan itu dari orang lain, kira-kira aku senang apa marah apa jengkel? Kalau kira-kira aku jengkel, jangan perkatakan itu kepada orang lain. Ya. Boleh guyonan enggak sih? Boleh, saya tuh paling suka guyon saudara. Tapi ingat, landasannya adalah saling menghargai. Apalagi kalau orang yang lebih tua dari kita. Ya, sedap didengar. Pokoknya kita ini kalau ngomong itu diukurkan dulu. Kira-kira aku seneng nggak ya? Kira-kira aku tersinggung nggak ya dengar ini ya? Kira-kira aku sakit nggak? Kalau saudara tidak suka, jangan ngomongin itu, jangan perkatakan itu kepada orang lain. Kebajikan, nah ini menarik saudara. Kebajikan ini yang dimaksud di ayat ini seperti ini. Menjadi yang terbaik pada posisi kita masing-masing. Menjadi yang terbaik pada peran kita masing-masing. Jadi pikirkan apa yang disebut kebajikan ini artinya ini. Saya jelaskan saudara, karena waktu saya hari Jumat nonton konsernya Sidney Mohede itu, saya temukan ilustrasi yang bagus sekali untuk statement saya yang ini. Jadi waktu konser itu ada tayangan video dari istri dan anak-anak Sidney Mohede. Mereka ngomong seperti ini. Sidney itu adalah seorang ayah, seorang pemimpin di dalam rumah tangga, seorang suami yang melakukan
porsinya, melakukan bagiannya dengan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Saudara, Sidney Mohede itu seorang penulis lagu, seorang musisi yang luar biasa saudara. Lagu-lagunya sangat luar biasa memberkati banyak orang. Banyak dari antara kita yang lihat konsernya ya, luar biasa profesionalnya, luar biasa ya. Spirit melayaninya luar biasa ya, dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tetapi waktu video itu ditayangkan, luar biasa. Istrinya mengatakan seperti ini saudara. Suami saya selalu melayani keluarganya. Ya, Mazmur ya. Mazmur kan ikut ya kemarin ya. Suami saya selalu melayani. Dia selalu sigap untuk melakukan apa yang dia lakukan pada istri dan anak-anaknya. Padahal dia seorang profesional yang luar biasa, waktunya itu padat, waktunya itu hampir tidak ada istirahatnya. Dan istrinya bilang, dan dia selalu terakhir untuk kepentingannya sendiri. Sidney Mohede melakukan apa yang terbaik sesuai dengan perannya. Peran apa saudara? Dia sebagai musisi, dia sebagai hamba Tuhan, dan dia sebagai kepala rumah tangga. Dia melakukan semua perannya itu dengan menjadi yang terbaik. Sampai istrinya bilang sehingga kami semua merasakan bahwa kami menjadi prioritas di dalam kehidupan seorang Sidney Mohede. Wow saudara. Semua kita pasti punya lebih dari satu peran. Setuju? Punya lebih dari satu peran. Peran saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai hamba, sebagai gembala, sebagai warga di tempat saya tinggal, sebagai warga Indonesia, kita punya lebih dari satu peran. Tapi apakah kita bisa menjadi yang terbaik dari semua peran yang ada? Tadi malam saya ikut seminar ya di Kompol Maksum. Ada kesaksian Pak Sutri, ya di video juga. Tadinya mereka hampir bercerai saudara. Tadinya hampir bercerai. Tadinya sudah mau menyerah saja khususnya istrinya. Dan tidak sanggup menghadapi suaminya. Kenapa masalahnya? Karena pola pikir suaminya. Suaminya berpikir begini, ini suaminya yang mengaku dan ngomong ya. Di awal pernikahan mereka yang begitu seperti neraka rasanya. Suaminya bilang, saya itu merasa saya sudah mencari uang. Saya sudah bekerja mencari uang, mati-matian untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Dan saya berpikir bahwa semua urusan rumah, semua urusan anak-anak, semua urusan rumah tangga itu urusan istri saya tidak mau tahu. Karena saya sudah capek, energi saya sudah habis, tenaga saya sudah habis, mental saya setiap hari ini ya ditekan. Sudah habis, semua energi sudah habis dan saya tidak mau tahu, pokoknya saya mau pulang ke rumah semua keadaan baik-baik saja. Sementara istrinya yang di rumah 24 jam, dia butuh suaminya menolong dia. Di ambang perceraian saudara. Karena suami yang kedua ini tidak melakukan perannya dengan yang terbaik. Patut dipuji. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita katakan itu membuat orang mencemooh kita atau membuat orang memuji kita. Saat memuji kita pasti nama Tuhan dimuliakan. Nah ini yang membuat hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera saudara. Ya, berbuat baik, melakukan kebaikan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir dan ini gongnya buat kita, yaitu berharap hanya kepada Allah. Ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, itu yang saya garis bawahi. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Saudara, saya sudah menonton film His Only Son. Bagus kalau saudara mau nonton,
saya rekomendasikan ya. Ini menggambarkan tentang ayat ini, saudara. Jadi, ini ceritanya, enggak apa-apa ini sudah. Jadi, Abraham ini dijanjikan oleh Allah bahwa dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dia nunggu sama Sarah istrinya 1 tahun, 2 tahun, belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda. Janji ini diberikan kepada seorang Sarah. Sarah ini, ya ini sesuatu yang sangat mustahil saudara. Karena Sarah ini sudah tua, sudah mati haid, sudah menopause dan mandul. Ya, jadi ada 2 hal yang membuat ini mustahil. Jadi Sarah ini mandul dan sudah menopause, tidak mungkin. Tapi okelah dia terus berharap, siapa tahu. Sampai akhirnya Sarahnya mulai mikir. Dia kayaknya perlu membantu Allah. Sepertinya aku nih harus membantu Allah ini untuk menggenapi janjinya. Dia mengatakan kepada suaminya, suamiku gimana kalau kamu tidur dengan Hagar? Mungkin keturunan itu akan datang dari Hagar. Kan itu benihmu. Kan Tuhan bilang keturunanmu. Berarti kan yang penting itu benihmu. Siapa tahu loh. Abraham bilang, bukan. Itu tuh kamu. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, siapa tahu ini sudah berapa tahun kok belum ada tanda-tanda. Siapa tahu loh, kan yang penting keturunan Abraham. Anak dari seorang budak, anak dari seorang hamba itu juga keturunannya Abraham. Dan terjadilah kesalahan yang dibuat oleh Abraham dan Sarah. Yang menimbulkan lahirnya si Ismail, saudara. Tapi Allah bilang, bukan itu. Bukan bayi itu. Tetapi bayi itu akan lahir dari Sarah. Keturunanmu ini lahir dari Sarah, bukan dari Hagar. Nunggu lagi saudara, nunggu lagi. Sampai umurnya 100 baru itu si Ishak lahir. Digenapi janji Allah, lahir Ishak. Saya membayangkan ya waktu Ishak itu lahir ya, digendong oleh Sarah. Abraham dan Sarah. Wow, ini yang akan menjadi penerus keturunan Abraham. Ini bayi ini yang akan menjadi penerus melalui ini. Mereka besarkan dengan sukacita karena ini mimpi mereka. Ini mimpi mereka bahwa ada keturunan yang seperti pasir di laut dan bintang di langit melalui bayi yang mereka timang. Mereka besarkan dengan sangat baik, ini harapan mereka, bayi ini mimpi mereka, bayi ini masa depan mereka, bayi ini yang akan meneruskan keturunan mereka. Sampai suatu malam ketika Ishak sudah dewasa, Allah mengatakan kepada Abraham, Abraham, ya Tuhan, bawa Ishak ke Gunung Moria, sembelih di sana. Saudara, ini mimpinya, ini yang akan jadi alat untuk dia punya keturunan seperti pasir di laut itu. Tiba-tiba Tuhan bilang, Allah bilang, sembelih dia. Ini mimpinya ya, sudah di depan mata. Wah, keturunanku ini Ishak. Ya, sudah di depan mata. Benar berarti janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan bilang sembelih, saudara. Itu seperti hancur mimpinya. Loh kalau tidak melalui Ishak terus bagaimana saudara? Iya kan? Kalau tidak melalui Ishak bagaimana dia punya anak? Bagaimana dia punya cucu? Bagaimana dia punya cicit? Bagaimana dia punya canggah, punya apapun itu keturunan yang sekian. Bagaimana kalau si Ishak ini harus dia sembelih saudara? Sangat tidak masuk akal. Padahal Tuhan bilang yes dari Ishak, tapi Tuhan bilang sembelih. Itu hilang, mimpinya hilang saudara. Tapi Tuhan tetap melakukan, pagi-pagi dia ajak Ishak, yuk Ishak.
kita ke Gunung Moria yuk sama ayah. Kita mau persembahkan korban buat Allah. Sama 2 hambanya dia ajak, 2 budaknya dia ajak. 2 hambanya dia ajak. Perjalanan 3 hari ke Gunung Moria, saudara. Abraham ini manusia loh. Ya, dia seorang ayah. Yes, dia bapak orang beriman tapi dia manusia. Perjalanan 3 hari itu kan ya mereka ngobrol ya, guyonan. Mereka mungkin bermain, mereka kan makan, pasti kan 3 hari makan, sharing ya. Tapi sementara 3 hari itu dia bersama-sama dengan Ishak nih, otaknya mikir ini mau kusembelih loh ini. Ini masa depanku mau kusembelih. Dia bercengkrama ya, mungkin dia luka ya. Sementara itu kan medannya kan terjal ya, dan mereka itu jalan kaki. Terjal mungkin ada yang luka, ada yang apa, mereka saling mengobati dan sebagainya. Selama 3 hari itu semua terjadi dan Abraham menyimpan di dalam hati dan pikirannya. Sampai satu saat saudara, Ishak tanya, ayah lah hewannya mana? Kita mau persembahkan korban kepada Allah tapi kok tidak bawa hewan. Kita dari rumah nggak bawa hewan, kita nggak beli juga di tengah jalan. Kita cuma bawa kayu dan api. Hewannya di mana? Korbannya di mana ayah? Saudara, ini jawaban Abraham ini yang harus menjadi rema di dalam hidup kita. Abraham bilang, sautnya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Allah yang nanti akan sediakan nak. Tenang aja, Allah yang akan menyediakan. Tapi malam waktu Allah menemui dia, Allah bilang sembelih Ishak, korbankan Ishak. Tapi mulutnya mengatakan Allah yang akan menyediakan nak. Saudara, ada di antara kita yang pernah bahkan saat ini mengalami hal seperti ini saudara. Kita jalan ya dalam perjalanan hidup kita seperti si Abraham dan Ishak. Hatinya kacau balau, hatinya berkecamuk. Karena dia harus melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, yang sangat menyakitkan buat dia harus sembelih anaknya. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini kita jalan nih dalam hidup. Tapi Tuhan, gimana ini Tuhan? Aku ini terancam, tidak bisa bekerja lagi Tuhan. Ya, kemarin waktu doa hari Selasa ada yang bersaksi saudara, akan kehilangan pekerjaannya. Bagaimana ini Tuhan, seperti Abraham yang mengalami akan menyembelih si Ishak. Bagaimana Tuhan ini anakku kok tidak berubah Tuhan. Suka bohong, menyakiti hatiku. Kapan ini Tuhan? Kapan pasanganku tidak pernah berubah sampai hari ini dia tidak pernah berubah. Masa depan anakku Tuhan, gimana caranya anakku bisa sekolah, dia mau kuliah sebentar lagi. Bagaimana Tuhan, padahal aku udah mau pensiun. Usiaku sudah sekian, aku mau pensiun, anakku masih butuh biaya untuk kuliah. Bagaimana Tuhan? Dalam perjalanan hidup kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Abraham. Tapi biarlah pernyataan iman ini, makanya Abraham itu layak disebut bapak orang beriman. Sekalipun sininya bergejolak saudara. Ya, tetapi imannya kepada Tuhan itu tidak goyah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti gambar ini. Waktu Tuhan mengatakan sudah berhenti, itu pisaunya sudah teracung saudara. Ya, waktu Abraham mengacungkan pisaunya untuk menyembelih Ishak. Tuhan bilang berhenti, cukup aku melihat imanmu, ketaatanmu cukup. Saudara mungkin ada bukan hanya sedang berjalan ya. Mungkin ada saat kritis yang sedang saudara hadapi saat ini ya. Seperti Abraham yang sedang mengacungkan pisaunya itu. Sudah seperti di ujung jurang. Tuhan penyakitku bagaimana? Tuhan ini aku punya rencana begini tapi kok belum ada jawaban Tuhan. Sangat darurat, keadaan yang sangat darurat. Itu gambar itu saudara. Tetapi iman
Abraham yang mengatakan Allah yang akan menyediakan anak domba. Itu yang kita hidupi. Amin, saudara. Abraham tidak berharap kepada Ishak. Sekalipun dengan cara Ishak memiliki anaklah dia memiliki keturunan yang banyak, ya kan? Tapi imannya bukan kepada Ishak, saudara. Imannya tidak beralih kepada Ishak. Tidak, sekalipun Ishak nanti yang melahirkan cucunya. Tapi imannya tidak beralih kepada Ishak. Tapi imannya tetap kepada Allah. Haleluya. Slide yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki damai sejahtera? Bersukacita dengan hidup berdamai terhadap siapapun, berbuat baik senantiasa, dan selalu berharap hanya kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ingin mengajarkan sebuah lagu baru kepada saudara semua. Lagu ini diciptakan oleh suami saya. Ini salah satu lagu favorit saya yang dibuat oleh suami saya. Lagu ini diciptakan waktu anak-anak kami masih kecil. Waktu itu kami tidak tahu masa depan kami mau bagaimana. Kami pindah ke Semarang, kami tidak ada bayangan, kami tidak punya apa-apa yang bisa kami pegang, tapi kami harus pindah ke Semarang. Kami pindah ke Semarang dan percaya bahwa Allah menyediakan, Yahweh Jireh. Dan lagu ini memberkati keluarga kami, sehingga kami hanya taat aja lakukan. Kami pindah ke Semarang tahun 2000, kami melakukan semuanya dengan taat. Enggak tahu di depan itu mau ada apa. Enggak tahu nanti anak-anakku ini bisa enggak ya aku sekolahkan ya. Enggak tahu bagaimana nanti ya kehidupan kita mau tinggal di mana, bagaimana lingkungan kita yang baru. Tapi kita berjalan terus dan sampai hari ini Yahweh Jireh, Allah menyediakan. Kami bisa menyekolahkan anak-anak kami, semua anak-anak kami menjadi sarjana, semua anak-anak kami menjadi hidup dengan baik. Karena apa? Karena Yahweh Jireh. Bukan hanya soal materi, saudara. Bukan hanya soal materi. Anda butuh ketenangan, Anda butuh kepastian, Anda butuh hati luka yang dibalut, Anda butuh kesembuhan. Yahweh Jireh, Allah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Saya sudah mengalaminya dan saya rindu ini terimpartasi kepada saudara semua. Lakukan bagian kita, taat kepada Tuhan, jangan berharap kepada apapun dan siapapun. Hadirat-Mu, rasa tenang di jiwaku. Inilah oh Tuhan kerinduanku, selalu berada dekat-Mu. Di saat ku hampiri hadirat-Mu, rasa tenang
saat ini kau sedang mengalami situasi seperti Abraham yang akan menyembelih anaknya, kau bilang, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Bagaimana aku akan melewati ini Tuhan, sementara di depanku ini menakutkan bagiku. Naikkan pujian ini, Yahweh Jireh, Allah menyediakan karena engkau dan aku adalah anak kesayangannya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Di saat ku hampiri hadirat-Mu, rasa tenang di jiwaku. Inilah oh Tuhan kerinduanku, selalu berada dekat-Mu. Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, Engkau Allah Tuhanku. Di gunung-Mu tersedia berkat bagiku. Yahweh Jireh, Engkaulah pujianku. Berkat-Mu melimpah atasku. Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, di gunung-Mu tersedia berkat bagiku. Oh Yahweh Jireh, Engkaulah pujianku. Berkat-Mu melimpah atasku. Yahweh Jireh, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami berharap kepada Yahweh Jireh. Di gunung-Mu tersedia berkat bagiku. Yahweh Jireh, Engkaulah pujianku. Berkat-Mu melimpah. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Yahweh Jireh, Engkau Allah Tuhanku. Di gunung-Mu tersedia berkat bagiku. Oh Yahweh Jireh, Engkaulah pujianku. Berkat-Mu melimpah atasku. Berkat-Mu melimpah atasku. Berkat-Mu melimpah atasku. Berkat-Mu melimpah atasku. Allah Yahweh Jireh, Allah yang menyediakan apapun yang dirindukan oleh umat-Mu. Allah Yahweh Jireh yang membuat kami tidak takut. Kami mau Tuhan, kami mau melakukan bagian kami. Kami mau selalu bersuka cita dengan berdamai kepada siapapun. Kami mau berbuat baik kepada siapapun. Kami mau berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yahweh Jireh, Engkau jaminan bagi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Allah kita yang maha baik menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Mulai hari ini sampai selama-lamanya.